Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah, saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Jadi biarkanlah mereka hari ini cooling down dulu, tidak mengeluarkan press statement apa-apa, menggunakan hak tenangnya untuk bertafakur kembali dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang sah dan sudah diakui di Republik Indonesia ini. Alhamdulillah tadi sudah diwakili Mas Rifli Harun, dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya, terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus. Hari ini ada yang kelihatan kepanasan karena skenario yang mereka rancang rapi ternyata ambruk di depan pintu Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa pulang dengan napas segar. Sementara geng Termul yang sejak awal berkoar-koar ingin merayakan pesta terpaksa menelan ludah sendiri. Polda Metro Jaya resmi tidak menahan Roy Suryo dan kawan-kawan setelah pemeriksaan panjang di Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kamis 13 November 2025. Jumlah daftar pertanyaan untuk tersangka RH ada 157 pertanyaan, tersangka RS 134 pertanyaan, dan tersangka TT ada 86 pertanyaan. Penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan prinsip legalitas, prosedural, proporsional, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada 2, kemudian untuk saksi yang meringankannya ada 3, dan kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi dan ahli yang dimohonkan oleh para tersangka tersebut. Dan disinilah letak ironi yang bikin kita garuk kepala. Bagaimana mungkin mereka ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik ijazah palsu, sementara pihak yang disebut punya ijazah asli saja belum pernah menunjukkannya ke publik. Logika elementer, tapi justru di sini kebodohan skenario itu ketahuan. Laporan-laporan dari geng pengikut Jokowi yang selama ini merasa paling benar, paling suci, paling kebal kritik, akhirnya mentah di meja penyidik. Karena ketika bukti dibuka, logika dipakai,
dan ahli bicara, maka kebenaran tetap punya caranya sendiri untuk bersuara. Dan benar saja, Kombes Iman menjelaskan alasan Roy Suryo dan kawan-kawan tidak ditahan. Mereka mengajukan ahli dan saksi meringankan. Dan siapa yang berdiri paling depan untuk menelanjangi kejanggalan kasus ini? Refli Harun, sang pakar hukum tata negara, bersama tim kuasa hukum Roy Suryo. Berdiri tegak bukan untuk kepentingan politik, tapi untuk kepentingan akal sehat. Hari ini jelas, yang datang dengan hukum, pulang dengan terhormat. Yang datang dengan dendam, pulang dengan kecewa. Dan geng Termul terpaksa menunda pesta, karena yang mereka buru justru pulang tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media semuanya, tolong dengarkan saya. Saya bertindak sebagai juru bicara dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Oke? Mereka bertiga telah menjalani hari yang panjang. Diam ya. Dengarkan. Ya, oke. Mereka diperiksa dengan seratusan pertanyaan. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Rismon, dan Dr. Tifa juga kooperatif. Alhamdulillah. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah, saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Jadi biarkanlah mereka hari ini cooling down dulu, tidak mengeluarkan press statement apa-apa, menggunakan hak tenangnya untuk bertafakur kembali dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang sah dan sudah diakui di Republik Indonesia ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan perjuangan kita tetap berada di jalur konstitusional, jalur yang benar. Amin. Itu saja ya. Mudah-mudahan sekali lagi. Oke. Oke. Bang Roy dikit aja, Bang Roy. Nah, Oke. kita Mas Roy mengatakan bahwa dia diperlakukan dengan baik, ya, diberikan kesempatan sholat berkali-kali. Mas Roy yang tadinya 5 waktu menjadi 10 waktu sholat. Ya dengan sunatnya juga kan. Oke, jadi mungkin ya tegasnya sudahlah teman-teman, berikanlah hak mereka untuk beristirahat malam ini, menikmati. Coba kalau kalian yang berada pada posisi yang harus terpisah sama anak dan istri dan lain sebagainya, untuk hal yang baik sesungguhnya melakukan penelitian. Oke. Cukup ya. Terima kasih. Oke. Cukup ya. Alhamdulillah tadi sudah diwakili Mas Refli Harun, dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus. Ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak semuanya. Dan semua yang membersamai pemeriksaan ini. Semua media. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.